Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Trent Alexander-Arnold sukses mencuri perhatian usai mencetak gol lewat tendangan bebas ke gawang Crystal Palace. Legenda Liverpool, Jamie Carragher menggambarkan gol indahnya itu mirip seperti apa yang pernah dilakukan oleh Beckham. Ketika diberitahu tentang perbandingan tersebut, Arnold hanya tertawa dan mengakui bahwa dia masih jauh dari sang maestro. Dibandingkan dengan pengambil tendangan bebas terbaik dalam sejarah Liga Premier itu sangatlah bagus, tetapi ada banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Rencana Manchester United dan Juventus untuk merekrut Raul Jimenez menemui kendala baru. Wolverhampton Wanderers selaku pemilik sang striker mematok harga yang sangat tinggi untuk pemain 29 tahun tersebut. Pihak Wolves ingin kedua klub itu membayar sebesar 100 juta pounds atau setara dengan 1,6 triliun rupiah untuk Jimenez. Selain karena pertimbangan performa yang impresif, kontrak striker asal Meksiko itu di Molineux masih tersisa hingga tahun 2023 mendatang. Jadi, Wolves merasa layak untuk menjual sang striker dengan harga mahal. Klub Liga Inggris, Arsenal dikabarkan tengah mendekati salah satu pemain Barcelona yakni kiper Neto. Skuad Arsenal saat ini memang memiliki opsi penjaga gawang yang terbatas. Mereka tidak punya pelapis yang sepadan untuk sosok Bernd Leno pasca ditinggal Peter Cech musim lalu. Arsenal dikabarkan sudah mengajukan tawaran perdana untuk Neto. Mereka berencana menebusnya dengan mahar sebesar 20 juta euro. Pihak The Gunners berharap tawaran mereka itu sudah cukup untuk memboyong sang kiper ke Emirates Stadium musim depan. Jelang lawan Fulham di Elland Road akhir pekan ini, Leeds United dibuat geger. Sosok Osama Bin Laden, mantan pemimpin Al-Qaeda, terlihat di stadion mereka. Menghadapi Fulham, tuan rumah mengakali kosongnya tribun dengan gambar para penonton. Para pendukung Leeds bisa membayar 25 pounds atau setara dengan 440 ribu rupiah untuk menaruh gambar dirinya di tribun, seolah-olah menonton langsung di stadion. Dari banyaknya potongan gambar para fans, ada gambar Osama Bin Laden. Kini, Leeds mengatakan mereka akan memastikan tidak ada lagi gambar sensitif setelah foto Osama Bin Laden ditempatkan di kursi stadion Elland Road. Mantan gelandang Manchester City, Stephen Ireland mengatakan bahwa Bruno Fernandes pernah berkata kepadanya bahwa ia sempat memiliki poster Ireland ketika masih kecil. Ireland yang telah pensiun merupakan pemain Manchester City pada tahun 2005 hingga 2010. Fernandes mengatakan kepada saya ketika masih bocah, ia memiliki poster saya. Lebih lanjut, Ireland menjelaskan pemain asal Portugal berusia 25 tahun itu selalu memainkan karakternya ketika bermain game Football Manager. Frank Lampard malah memuji Sterling usai winger Manchester City itu menyindirnya menjadi pelatih karena warna kulit semata. Belakangan ini, kampanye Black Lives Matter tengah didengungkan. Sterling yang memang sedari awal mengkampanyekan anti-rasisme pun turut bersuara di tengah ramainya slogan tersebut. Sterling mengambil contoh masih adanya rasisme di dunia sepak bola di mana klub-klub besar Inggris mengambil pelatih berkulit putih ketimbang pelatih berkulit hitam. Ia memberi contoh Lampard dan Gerrard yang langsung mendapatkan tempat di tim besar. Pernyataan ini pun segera dibantah oleh Lampard. Pelatih Chelsea ini membantah dengan alasan logis sembari memuji Sterling yang disebutnya vokal dengan isu sosial. Mantan bek tengah Barcelona dan Valencia, Jeremy Mathieu resmi pensiun dari dunia sepak bola. Keputusan itu diambil setelah ia menderita cedera lutut serius dalam sesi latihan pekan ini. Mantan pemain timnas Prancis itu mengakhiri karirnya bersama klub asal Portugal, Sporting Lisbon. Sepanjang 16 tahun karir profesionalnya, pemain berusia 36 tahun itu sudah mengemas 582 penampilan. Mathieu pernah bermain di Barcelona pada tahun 2014 hingga 2017 dengan catatan 63 penampilan dan mencetak 3 gol. Pemain Real Madrid, James Rodriguez membuka kegagalan transfernya pada musim lalu. Playmaker asal Kolombia itu mengatakan seharusnya pindah ke sesama klub La Liga tapi dijegal oleh El Real. Musim lalu, James kembali ke Bernabeu. Sebelumnya ia 2 tahun merantau ke Jerman setelah dipinjamkan ke Bayern Munchen. Pada awalnya, santer terdengar James akan berpindah klub pada musim panas tahun lalu. Namun, pelatih Real Madrid Zinedine Zidane berubah pikiran dan memutuskan mempertahankan sang gelandang di Los Blancos. Raksasa Italia,
AC Milan telah mengumumkan Matteo Musacchio akan menepi selama 4 bulan pasca operasi pergelangan kaki. Bek asal Argentina itu memilih fokus dalam pemulihan cedera yang dialaminya. Itu artinya dia tak akan membela Milan pada sisa laga musim ini. Kontrak Musacchio memasuki tahun terakhirnya bersama Milan. Pemain 29 tahun tersebut merupakan pemain andalan Milan di bawah asuhan Stefano Pioli dengan catatan 18 laga di musim ini. Oleh karena itu, ketiadaan Musacchio jelas akan mengganggu lini belakang rossoneri. Inter Milan hanya meraih hasil imbang 3-3 melawan Sassuolo di kandang sendiri. Pelatih Inter, Antonio Conte, menilai timnya berhak mendapatkan hasil lebih baik dari sekadar hasil seri. Inter bermain impresif dan berhasil mengemas keunggulan 2-1 di paruh pertama lewat gol terlambat Romelu Lukaku dan Biraghi. Menurut Conte, ketika Inter bermain seperti ini, kesempatan menang sebenarnya terbuka karena dapat mengendalikan lapangan tengah dan 3 poin seharusnya sudah di tangan. Conte pun menyayangkan hasil yang diterima oleh klub asuhannya tersebut. Pelatih AS Roma, Paulo Fonseca, memuji salah satu pemainnya yakni Edin Dzeko pasca dia mencetak 2 gol ke gawang Sampdoria. Fonseca mengatakan bahwa striker asal Bosnia itu merupakan pemain terbaik yang pernah ia latih. Saya tak ragu untuk mengatakan Dzeko adalah striker terbaik yang pernah saya ajak bekerja sama. Mencetak 2 gol di malam ini dengan kedua kaki adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang hebat. Dengan kemenangan ini, Roma berhasil menjaga jarak dengan Atalanta yang berada di posisi keempat. CSKA Moskow didenda 100.000 rubel atau setara dengan 20,5 juta rupiah akibat ulah fans yang rasis kepada mantan penyerang Barca Malcolm yang saat ini bermain bersama Zenit Saint Petersburg. Malcolm mencetak 2 gol saat Zenit menang 4-0 atas CSKA Moskow dalam lanjutan Liga Rusia akhir pekan lalu. Pada laga itu, terdapat seorang fans CSKA yang dengan sengaja berbuat rasis kepada Malcolm. Liga Rusia sendiri memang telah memperbolehkan para fans bisa menyaksikan laga dengan ketentuannya hanya 10% dari kapasitas stadion. Manchester United memiliki target transfer baru di musim panas ini. The Red Devils kini mengincar pemain muda milik AS Monaco, Benoit Badiashile. United tertarik merekrut Badiashile setelah melihat rekam jejak sang bek. Ia merupakan produk akademi AS Monaco yang pertama kali mendapatkan debutnya di tim utama pada tahun 2018 silam. MU tidak akan mudah untuk membajak bek berusia 19 tahun tersebut. Monaco dikabarkan sama sekali tidak tertarik menjual Badiashile. Pasalnya, mereka menilai sang bek bakal menjadi aset yang sangat berharga untuk tim mereka di masa depan. Barcelona dikabarkan bakal memprioritaskan merekrut seorang striker musim panas ini. Kabar terbaru menyebutkan Edinson Cavani menjadi pilihan bagi El Barça. Striker asal Uruguay itu bakal menjadi target alternatif Blaugrana andai mereka gagal mendapatkan Lautaro Martinez. Upaya Barca mendatangkan Lautaro alami hambatan sebab pihak Inter hanya mau melepas Lautaro di angka 111 juta euro. Sementara Cavani sudah dipastikan hengkang dari PSG setelah pihak klub enggan memperpanjang kontraknya. Meski sudah memiliki lini depan yang cukup tajam, Juventus berencana merekrut Pierre-Emerick Aubameyang dari Arsenal pada bursa transfer musim panas ini. Dilansir Sportsmall, Juve telah melakukan pemantauan serius untuk menjajaki potensi pembelian Aubameyang. Untuk diketahui, kontrak Aubameyang di Arsenal akan habis pada 2021. Tapi sampai dengan sejauh ini, ia belum menandatangani kontrak anyar dengan Arsenal. Musim ini sendiri dia sukses mencetak 20 gol dalam 31 penampilan di semua kompetisi. Di ajang Liga Premier Inggris, Chelsea berhasil tumbangkan perlawanan Manchester City dengan skor 2-1. Meski City kuasai pertandingan, Chelsea justru unggul terlebih dulu lewat kaki Pulisic yang memanfaatkan blunder konyol Mendy dan Gundogan di menit ke-35. Sempat membalas lewat sepakan bebas De Bruyne. Handball Fernandinho membuatnya di kartu merah dan Willian sukses cetak gol kemenangan lewat titik putih. Arsenal sukses mengalahkan tuan rumah Southampton dengan skor 2-0. Sebanyak 2 gol kemenangan The Gunners dilesakan oleh striker Edward Nketiah pada menit ke-20 dan Joseph Bullock. Kemenangan itu membuat The Gunners terkerek 2 tingkat ke peringkat 9 klasmen Liga Inggris. Di partai lain, tuan rumah Burnley berhasil menang tipis 1-0 atas Watford. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak oleh Jair Rodriguez pada menit ke-73 setelah memanfaatkan umpan McNeil. Di kompetisi La Liga Spanyol,
Real Betis berhasil mengamankan 3 poin setelah taklukan tamunya Espanyol dengan skor tipis 1-0. 1 gol Betis dicetak Bartra pada menit ke-48. Dengan hasil ini, Betis bertengger di posisi ke-13 dengan raihan 37 poin. Sementara Espanyol semakin terbenam di dasar klasmen dengan koleksi 24 poin. Valencia tersungkur menelan kekalahan 0-1 di markas Eibar akibat sebuah gol bunuh diri. Gol itu tercipta pada menit ke-16 berawal dari sepakan pojok yang dikirim Pedro Leon ke tengah kotak penalti. Bola berusaha disapu oleh gelandang Geoffrey Kondogbia, tetapi si kulit bundar malah bersarang ke dalam gawang Valencia. Liverpool akhirnya resmi dipastikan sebagai juara Liga Premier Inggris setelah Manchester City menelan kekalahan atas Chelsea. Poin Liverpool saat ini tidak terkejar lagi oleh Manchester City yang hanya bisa mengumpulkan 21 poin sampai akhir musim. Padahal, selisih poin mereka dengan The Reds adalah 23 poin. Sebelum musim ini, kali terakhir Liverpool juara Liga Inggris adalah pada musim 1989 hingga 1990 alias 3 dekade yang lalu. Pemain Liverpool tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah mereka berhasil mengunci titel juara Liga Inggris. Dalam sebuah unggahan video di media sosial, terlihat para pemain Liverpool begitu girang dalam merayakan kemenangan tersebut. Momen itu terjadi tepat setelah Willian berhasil mencetak gol penentu kemenangan Chelsea melalui titik penalti. Wesley Sneijder mengungkapkan sisi buruknya saat ia memperkuat Real Madrid. Ex-pemain internasional Belanda ini mengatakan ketika itu gaya hidupnya cukup glamor dan suka pergi ke bar. Ia mengaku kalau alkohol adalah teman dekatnya. Sejatinya, Arjen Robben dan Ruud van Nistelrooy telah memintanya untuk berubah. Namun, ia tak mendengarkan itu hingga membuat karirnya di sana berantakan. Allenatore Juventus, Maurizio Sarri mengklaim bahwa jika memang Miralem Pjanic dijual pada musim panas ini, maka itu tidak disebabkan karena dia bukan pemain bagus. Menurutnya, Pjanic punya kualitas yang sangat baik. Ia bahkan tak berniat menjual sang pemain. Kemudian soal kepindahan Arthur, Sarri tidak mau membicarakan pemain yang belum sepenuhnya miliknya. Komite Disiplin Serie A telah memutuskan sanksi untuk 2 Inter Milan yakni Milan Skriniar dan Antonio Conte. Keduanya mendapat hukuman atas insiden yang terjadi pada laga melawan Sassuolo di Giuseppe Meazza. Pada laga itu Skriniar mendapatkan kartu kuning kedua sebelum laga berakhir. Namun, ia dihukum larangan 3 pertandingan setelah melontarkan kata-kata kasar kepada wasit. Tak hanya itu, dia juga harus membayar denda sebesar 10.000 euro atau setara dengan 160 juta rupiah. Sementara Conte dipastikan tak bisa mendampingi anak asuhnya saat menghadapi Parma setelah menerima 5 kartu kuning sepanjang musim ini. Australia dan Selandia Baru terpilih menjadi tuan rumah turnamen sepak bola Piala Dunia Wanita 2023. Kabar ini diresmikan setelah keduanya menang dengan selisih yang nyaman dari Kolombia dalam pemungutan suara oleh Dewan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA). Dalam prosesnya, Australia berhasil mengalahkan Jepang dan Kolombia, yang juga ikut mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah. Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer mencetak sejarah saat melawan Sheffield United di Old Trafford. Dalam partai ini, Ole Gunnar Solskjaer menjadi pelatih pertama dalam sejarah Premier League yang melakukan 5 pergantian pemain. Solskjaer menarik keluar Paul Pogba, Anthony Martial, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, dan Mason Greenwood. Para pemain tersebut digantikan dengan nama-nama Andreas Pereira, Odion Ighalo, Scott McTominay, Daniel James, dan Juan Mata. Pemain muda AC Milan, Lorenzo Colombo, resmi menandatangani kontrak dengan klub tersebut hingga 2024 mendatang. Pemain berusia 18 tahun itu baru saja melakoni debut melawan Juventus dan tampil cukup optimal. Winger Chelsea, Pedro Rodriguez sepakat untuk bergabung dengan klub Serie A Italia AS Roma pada akhir musim ini. Pedro akan bergabung dengan Roma dengan status bebas transfer pada akhir Agustus mendatang. Pedro sendiri telah menyumbangkan 43 gol dalam 201 pertandingan. Ia membantu The Blues menjuarai gelar EPL musim 2016-2017, Piala FA 2018, dan Liga Eropa 2019. Everton mengumumkan bahwa pemain mereka, Leighton Baines, bersedia perpanjang kontrak di Goodison Park. Baines yang kini sudah berusia 35 tahun itu sudah bergabung dengan klub sejak 2007 dan telah memainkan sebanyak 418 laga.
Newcastle United mengumumkan telah mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak Andy Carroll. Dikabarkan, Carroll akan bertahan di St. James Park setidaknya setahun ke depan. Liverpool mengkonfirmasi bek sayap Nathaniel Clyne akan meninggalkan klub juara Liga Inggris itu pada pekan depan. Konfirmasi itu pun menutup lembaran karir selama 5 musim yang dihabiskan Clyne berseragam Liverpool sejak didatangkan pada Juli 2015. Selama 5 musim, Clyne hanya memainkan 103 pertandingan untuk Liverpool di semua kompetisi, di mana musim lalu sempat dipinjamkan ke Bournemouth. Klub raksasa Bundesliga Jerman, Borussia Dortmund mengkonfirmasi perekrutan Thomas Meunier dari Paris Saint-Germain. Bek kanan asal Belgia itu ditransfer secara gratis setelah kontraknya di PSG kadaluarsa di musim panas ini. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!